Selamat siang guys, apa kabar sebelumnya? Mungkin kalian sudah eh, makan siang atau sudah ya mengisi tenaga, energi. Nah, sekarang saya mau memberikan tutorial cara membaca tren kripto. Di sini ada berbagai macam kripto, jadi kita bisa melihat bagaimana pergerakan kripto dan bagaimana kita harus saatnya membeli dan saatnya menjual. Oke, kita melihat aja Bitcoin ya. Karena Bitcoin ini adalah perlu diketahui pondasi dasarnya untuk koin-koin yang lain. Karena semua koin-koin lain akan bergerak seperti koin micin, koin meme, koin altcoin yang mungkin kalian sudah pernah dengar semua karena berpatok dari Bitcoin pada umumnya. Dan biasanya juga faktor kenaikan dan penurunan itu berbagai macam ya. Berbagai macam kita bisa lihat sini berbagai macam pergerakannya dari faktor jumlah supply, stok supply-nya, pembakaran stok supply-nya, dan juga peminat investor, para whales ya, dan juga project-project kripto lainnya yang dikeluarkan, mungkin project apa misalnya humas atau transaksi lebih cepat dan juga mungkin blockchain-nya lebih cepat. Nah, ini kita melihat tren untuk per 5 menit, per 1 jam ya, ini per 1 jam, per 1 hari, dan per 1 minggu. Oke, kita lihat yang per minggu dulu ya. Per minggu ini kalau kita lihat trennya ini dalam seminggu Bitcoin selalu naik ya. Karena dari titik terendahnya itu terendahnya adalah $60.000, $60.600. Dalam seminggu ada kenaikan sekitar ya naik 3.000 ya, $3.000 per satu koinnya. Jadi bisa bayangkan ya, kenaikan dalam seminggu ini mungkin estimasi sekitar ya 5% lah ya, 5%. 5% lumayan lah, 5%. Hanya 10% tapi 5% lah. Karena 3.000 hitungnya 3.000 per 60.000 kan ya sekitar berapa tuh? Ya gitu lah, sekitar 3 sampai 5% lah kenaikannya dalam seminggu. Oke. Ini pada saat tren seminggu. Nah, di sini artinya apa? Nah, kalau kita mengambil dari posisi 60.000 di minggu lalu, minggu ini terserah kalian mau ngambil, mau jual di 63.000 ya. Jadi mirip-mirip kripto ini, mirip-mirip emas ya. Mirip-mirip emas, pada saat murah kita beli, pada saat tinggi kita jual. Oke. Nah, kalau tren 1 hari, ini tren 1 hari, dalam 1 hari ini kayaknya lagi agak menurun ya, lagi menurun ya, nggak jauh sih, dalam menurun dari 63.400 tertingginya, dan terendahnya ini di sini posisi 63.174. Itu cara bacanya. Kita perpatok tertingginya terakhir. Nah, 1 jam. Nah, ini fluktuatif. Nah, banyak trader ada yang mengambil per 5 menit. Dia ngambil untung-untung dikit, tapi ya pasti modalnya pasti rata-rata besar ya. Kalau modal besar untungnya pasti kerasa. Kalau modalnya kecil itu sudah pasti nggak terasa ya, itu. Nah, tapi kalau untuk sebagai holder, nah bisa bedakan juga nih holder dengan trader. Kalau holder ini dia adalah investor yang melihat jangka panjang ya, jangka panjang, masa per 3 bulan, per 6 bulan, atau per setahun. Dia beli, dia diamin aja, dia lihat pergerakan per bulan atau per 3 bulan atau per tahun. Nah, kalau trader ini rata-rata mereka bermain di angka 5 menit, 1 jam paling lama, atau kita lihat di sini ada bahkan per 10 detik sampai ber 1 menit, 3 menit. Nah, kita lihat nih per 10 detik, lihat pergerakannya naik turun, naik turun, naik turun ya. Di sini kita monitornya harus kuat ya. Ya pasti ditentukan juga oleh sinyal ya, sinyalnya kita bagaimana tuh. Tiba-tiba udah naik 63.200 tadi kan, 63.100. Nah, kalau modal besar itu terasa kelihatan, tapi kalau modalnya kecil ya naik-naik dikit lah. Nah, kan? Lihat ini pergerakannya nih. Nah, perlu diketahui kenapa pergerakannya terjadi. Kita lihat di sini ada volume BTC. Nah,
ini koinnya masuk. Nah, ini perputaran volume dolarnya, dolar yang masuk di exchanger. Nah, di sini kita lihat nih pergerakannya nih, 283,9 dolar, 289 juta dolar. Naik lagi kan, berarti ada dana masuk beli koin. Itu dana masuk. Nah, tapi kalau dia menurun di volume USDT-nya menurun, berarti dana keluar. Yang pasti jumlah Bitcoin-nya juga akan berkurang. Nah, itu perlu dipahami dulu untuk basic untuk sebagai trader ya. Atau membaca nominalnya. Di sini kita lihat di sudut kanan atas ada volume BTC, ada volume USDC. USDT ini adalah dolar ya, uang yang masuk ke exchanger. Uang masuk dan uang keluar. Nah, naik lagi kan? 289 juta 5,50 juta dolar ya. Itu naik lagi, nambah lagi, berarti duit masuk terus. Dan itu udah pasti mempengaruhi. Kalau banyak orang Bitcoin beli, harga naik. Nah, kalau dia turun, udah pasti ada yang jual. Nah, itu dulu basicnya harus diketahui ya. Jadi banyak kesalahan seorang trader kripto, bahkan dibilang wah saya invest di kripto itu banyak ruginya, saya loss banyak sampai miliaran, karena mereka melihat trennya tapi tidak melihat siklus yang terjadi dana keluar masuk di exchanger ini macam-macam, dan itu mereka ngelink. Itu namanya blockchain. Semua exchanger ngelink. Exchanger A masuk dana besar, itu akan mempengaruhi exchanger lain karena serba transparan, komputer itu ngelink semua, ngelink itu terkoneksi semua ya. Oke, gitu aja. Demikian basic cara membaca tren, atau kalau kita bilang istilahnya candlesticknya. Kenapa bisa naik atau turun, itu berdasarkan volume dana masuk dan volume. Kalau harga naik, volume dana masuk. Kalau harga turun, volume dana keluar ya, dana keluar ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, komennya di Michael channel ya. Nanti akan tunggu selanjutnya pelajaran tutorial berikutnya. Terima kasih.